Ya, kita ada di dua raja-raja pasal berapa? Hah? 24. Nah, ini adalah masa-masa di mana sebelum kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Babel itu adalah kerajaan atau negara adik kuasa atau negara yang sangat besar pada masa itu. Pada masa di mana zaman dua raja-raja ini. Jadi di dunia ini ada berbagai kerajaan yang silih berganti menjadi pemimpin dunia. Nah, hari ini kalau kita lihat pemimpin dunia hari ini, orang tidak bisa pungkiri bahwa Amerika Serikat adalah bangsa adidaya, bangsa yang paling berkuasa di muka bumi ini. Paling hebat dan dia memimpin dalam banyak hal. Nah, setidaknya modelnya Babilonia, model kayak Amerika sekarang ini. Setidaknya gambarannya seperti itu. Tetapi pada masa itu, masa di mana orang masih bebas melakukan perbudakan, orang masih bebas melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari akal sehat. Walaupun sekarang juga masih banyak, tapi jumlahnya masih lebih masif pada waktu itu. Nah, kalau kita baca di sini ada kisah tentang raja siapa? Raja yang pertama situ Raja Nah, Raja Yoyakim. Ya, jadi dia adalah raja ketika bangsa Israel mulai masuk ke dalam pembuangan atau berada di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Raja siapa? Nebukadnezar. Nah, awalnya mereka tunduk selama 3 tahun. Lalu mau memberontak lawan Nebukadnezar. Tetapi kalah mereka perang, akhirnya mereka dibawa tetap ada di bawah Nebukadnezar. Lalu bangsa Israel ini juga tidak berubah cara hidup mereka. Mereka masih tetap hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Kisahnya anak-anak Yoyakim mati dan karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada waktu Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Ya. Kemudian nanti setelah Raja Yoyakim selesai pemerintahannya dan mati, maka diangkat juga raja yang baru namanya Raja Zedekia. Raja siapa? Zedekia. Nah, tetapi raja ini juga sama saja. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia membawa kehancuran total bagi Yerusalem. Nah, dari kisah dua raja ini yaitu Yoyakim dan Zedekia, ternyata Tuhan itu terus mengikuti orang Israel dan Tuhan tidak setuju dengan gaya hidup mereka. Mereka di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka terseret atau ikut cara hidup orang-orang itu. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Loh, Pak Abraham, apa sih yang jahat di mata Tuhan? Yang jahat di mata Tuhan itu ketika kamu mementingkan dirimu sendiri tanpa melihat apa yang Tuhan mau. Sekali lagi ya, apa yang jahat di mata Tuhan itu artinya ketika kamu mementingkan diri sendiri dan tanpa melihat apa yang Tuhan mau. Lalu pertanyaan kamu bertanya, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya?
Yo, kalau yang Tuhan mau itu kan sederhana. Kamu tiap hari tahu loh. Tiap hari kamu tahu loh apa yang Tuhan mau. Jangan berbuat jahat. Beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Ya, tinggalkan perilaku pemberontakan. Yang suka mencuri, berhentilah mencuri. Yang hatinya jahat, suka menipu, suka berbohong, pikirannya tidak baik, berhentilah buat itu. Bukan cuma mencuri, bicara kotor, atau juga hal-hal yang kelihatan, membunuh dan sebagainya. Hal-hal yang kecil nih, kamu tidak mau berdoa, kamu tidak mau taat, kamu tidak belajar untuk merendahkan hati, kamu sombong, kamu angkuh, kamu merasa kamu lebih baik dari orang lain, kamu merasa kamu superior, merasa kamu paling hebat dan seterusnya. Itu sesuatu yang tidak benar. Ketika kamu bisa menempatkan orang lain di bawah kamu dan kamu menjadi yang super tanpa kamu mengingat Tuhan, nah itu yang jahat. Pak Abraham, apakah saya menyembah berhala? Menurut kamu menyembah berhala enggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, benar. Benar enggak ya? Ya, bagus. Penyembahan berhala di era modern itu ada. Ketika kamu menempatkan sesuatu lebih daripada kamu harus mencintai Tuhan. Ketika gini ya, kamu main handphone dan handphone itu mempengaruhi kamu untuk kamu berbuat sesuatu yang tidak, itu penyembahan Tuhan. Sesuatu yang posisinya kamu tempatkan lebih dari Tuhan, artinya kamu menjadikan hal itu Tuhan. Itu penyembahan berhala di era modern. Jadi jangan pikir menyingkirkan penyembahan berhala itu artinya kalau waktunya Tuhan harus kamu berdoa, harus kamu taat, harus kamu melayani, harus kamu beribadah, kamu melakukannya, itu artinya kamu menempatkan Tuhan lebih dari apapun. Jadi kalau sakit, apa yang pertama saya lakukan? Doa. Oh Tuhan. Kalau kamu melakukan sesuatu yang salah, pertama kali apa yang kamu lakukan? Koreksi. Berubah. Rasa-rasanya kayaknya ini ulang-ulang terus. Tetapi kenyataannya kayak begitu. Harus diulang. Wah, Abraham, Bapak udah ulang-ulang tapi saya perilaku tetap sama. Itu kamu bebal namanya. Pak Abraham udah ngomong ulang-ulang nih, tapi kok saya nggak berubah-berubah. Itu bebal kamu nanti. Apa? Bebal itu. Tahu bebal? Udah nggak bisa dinasehatin lagi. Dikasih tahu nggak mempan lagi. Sudah kebal dia tuh. Bebal itu sama kayak kebal. Tahu kebal? Kebal itu nggak mempan. Diapa-apain juga nggak. Hatimu dan pikiranmu nggak boleh kebal. Nggak boleh. Harus hati dan pikiranmu itu mudah untuk diatur, dibimbing, diarahkan. Nah Tuhan pada kisah Yoyakim dan Zedekia yang harus digarisbawahi adalah orang-orang ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan membawa bangsa Israel ke dalam titik yang paling rendah. Nah karena itu pelajaran buat kita harus takut akan Tuhan. Supaya apa? Tuhan memelihara hidup kita baik-baik. Amin? Ya begitu.